Ambulan yang akan melayani vaksinasi di Pelabuhan Susor ini diusir pedagang dan nelayan. Tak puas mengusir petugas, massa juga melampiaskan kemarahannya dengan merusak pos vaksinasi. Meja, kursi serta fasilitas vaksinasi diobrak-abrik. Polisi dengan jumlah terbatas tak kuasa menghalangi aksi massa. Sejumlah peralatan medis, ribuan masker serta jarum suntik dibuang massa. Diduga kemarahan warga dipicu isu wajib vaksin yang membuat warga takut datang ke pelabuhan. Sepinya pengunjung membuat pendapatan pedagang berkurang. Polres Aceh Barat Daya menurunkan tim bantuan untuk menjaga pos vaksinasi dan kantor KKP. Polisi juga mendata kerusakan serta mencari bukti untuk menjerat pelaku pengerusakan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Penyerangan terhadap petugas vaksinasi yang bekerja untuk kesehatan negeri tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas adu taktik dan intrik di balik interpelasi balapan mobil listrik. Saya Latif Sregar, kita bersama di iNews Prime. Truk tangki bermuatan semen cair terbalik akibat remblong saat melintasi turunan Nagreg. 2 penumpang truk meninggal karena tergencet kabin truk. Warga di Jalan Cagak Simpang Nagreg ini beramai-ramai menolong awak truk yang baru saja terbalik. 2 penumpang meninggal di lokasi kejadian. Evakuasi melibatkan tim SAR karena sulitnya membongkar kabin. Truk pengangkut semen cair ini melaju dari arah Bandung menuju Garut. Kecelakaan terjadi karena saat melintasi turunan, rem truk tidak berfungsi. Akibatnya truk melaju kencang sepanjang turunan Nagreg sebelum akhirnya berhenti karena menabrak pohon dan terguling. Langsung nabrak atau kayak gimana sih? Iya, di sana oleng, belum rem, juralit. Nah, iya. Ini lagi evakuasi korban kan? Ini lagi korban dibangkat, udah dibangkat satu. Satu tadi dibawa kemana apa katanya? Dibawa ke ini selain K tuh. Akibat kecelakaan, badan truk tertutup sebagian jalur jalan. Selain karena petugas yang mengevakuasi, kehadiran warga yang menonton membuat arus lalu lintas padat. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut dan Tasik antri panjang sejauh 1 km. Masih di Jawa Barat, kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta. Sama seperti di Nagreg, kecelakaan dipicu rem yang tidak berfungsi. Enam kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta. Dalam kecelakaan ini, seorang sopir truk alami luka serius di bagian kaki dan pengendara lain langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 6 kendaraan terdiri dari dump truck, truk box, mobil pribadi, serta truk berpengangkut bahan bakar. Diduga kecelakaan terjadi disebabkan karena rem dump truck tidak berfungsi. Antrian kendaraan. Nah, dari sisi lajur paling kiri, yaitu lajur 1, itu dalam truk tanah remnya blong atau tidak berfungsi dengan baik, tidak normal. Itu menabrak truk telur. Dan pada saat truk telur ditabrak, akhirnya truk telur terbalik. Akibat kecelakaan, arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta alami kemacetan sepanjang 2 km lebih. Kasus kecelakaan ini ditangani Laka Lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Seorang kepala desa di Gianyar, Bali asik bernyanyi tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Sedangkan di Banten, seorang sekdes asik berpesta miras sembari live di media sosial. Inilah video yang menunjukkan seorang kepala desa Singakerta, Gianyar, Bali sedang bernyanyi mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan kepala desa diduga berada di bawah pengaruh minuman alkohol.
Mengetahui videonya viral, sang kepala desa Iketut Murja menjelaskan bahwa dirinya sedang menunggu pasangan pengantin yang akan melakukan upacara adat. Dan saya pun sudah minta maaf, mengakui kesalahan yang dengan tidak memakai masker dalam menyanyi. Bukan karaoke, beda loh. Karaoke dengan menyanyi itu beda. Viralnya ulah perangkat desa yang menarik perhatian juga terjadi di Pandeglang, Banten. Seorang sekretaris desa di Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten diduga berpesta minuman keras sambil siaran langsung di akun media sosial miliknya. Dalam video, sekdes bersama 2 orang rekannya asik berkaraoke di sebuah rumah dan terdapat sejumlah botol minuman keras. Siaran langsung ini berlangsung selama 31 menit dan menuai kritik dari warga. Pasca viral, Pemda setempat telah memanggil Sakdes untuk meminta klarifikasi. Meski tidak dipecat, sang Sekdes hanya diberikan teguran dan pembinaan. Sebanyak 20.000 butir telur dibagikan gratis kepada warga di Blitar, Jawa Timur. Aksi tersebut merupakan bentuk protes para peternak karena harga telur terus merosot. Segera meninggalkan, Peternak ayam di Kabupaten Blitar membagikan 20.000 telur kepada warga di depan Pemkab Blitar, Jawa Timur. Bukan hanya telur, para peternak juga membagikan ayam. Peternak terpaksa menggelar aksi ini karena telur dan hasil ternak mereka tidak laku dan harganya terus merosot. 1 kilogram telur harganya berkisar antara 16 hingga 17.000 rupiah. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya pakan maupun operasional yang peternak keluarkan. Pembagian telur gratis terpaksa dihentikan polisi karena menyebabkan kerumunan di masa PPKM level 3. Tapi melihat keadaan yang seperti ini, yang tidak memungkinkan untuk kendaraan-kendaraan kami menuju ke titik depan Kankap, maka segera kami rubah rencana. Kegiatan bagi-bagi telur kemudian dibubarkan. Sebagai gantinya, kegiatan disebar di beberapa titik di wilayah Blitar. Seorang pelajar SMA menjadi korban pengeroyokan secara brutal oleh pelajar lainnya. Informasi tersebut tersaji dalam 5 berita pilihan hari ini. Aksi pengeroyokan secara brutal menimpa seorang siswa di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Video pengeroyokan ini menggemparkan warga pasca tersebar luas di media sosial. Dalam video yang viral, sekelompok remaja mengenakan seragam SMA memukul dan menendang seorang remaja lainnya. Aksi pengeroyokan baru berhenti setelah seorang ibu-ibu menghampiri dan melerai. Akibat pengeroyokan, korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak kepolisian tengah menyelidiki identitas para pelaku pengeroyokan. Beredar video tawuran antar kelompok remaja terjadi di Bundaran Geladak Serang, Kota Probolinggo. Dalam video ini sekelompok remaja saling serang dan kejar. Hingga kini polisi mendalami kasus tersebut. Tawuran diduga dipicu akibat saling ejek dan geber motor sehingga salah satu dari kelompok tersebut tersinggung dan kemudian saling serang. Polisi akan terus mendalami kasus itu untuk mencari tahu siapa pelaku tawuran remaja ini. Kobaran api membakar rumah berlantai 2 dan gudang penyimpanan di Jalan Anyer 3, Menteng, Jakarta Pusat. Kencangnya angin dan isi bangunan yang mudah terbakar membuat api menyebar dengan cepat. Kebakaran bermula dari percikan api di plafon lantai 2 rumah yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik. 10 mobil damkar berhasil menjinakkan api, 3 penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun 1 petugas damkar terluka akibat terkena reruntuhan bangunan.
Sebuah truk bermuatan spon dan styrofoam terbakar di depan SPBU di kawasan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hitungan menit, seluruh muatan dan bodi truk ludes dilalap api. Kebakaran bermula ketika truk berjenis Colt diesel ini melaju dari arah Krian menuju Surabaya. Di sekitar lokasi kejadian, laju truk berjalan pelan dan terdengar ledakan pada mesin. Tidak berselang lama, truk berhasil menepi dan langsung muncul percikan api di bagian mesin dan langsung menyambar muatan truk. Seorang mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur, berinisial PN ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan. Wanita berusia 19 tahun ini ditangkap terkait investasi bodong yang nominalnya mencapai 4 miliar rupiah. Korban investasi bodong berjumlah 220 orang. Modus tersangka menjanjikan keuntungan sebesar 75% dari dana yang diinvestasikan. Para korban juga dijanjikan menerima hasil investasi selang 10 hari ke depan. Dua fraksi di DPRD DKI, PDIP dan PSI berhadapan dengan 7 fraksi pendukung Anies Baswedan. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S. Andika dan anggota fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan. Sesaat lagi di iNews Prime.